Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama Gracia Hope Compassion Channel, mari sama-sama kita akan berdoa, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana, biarlah hati kami dipenuhi dengan firman-Mu. Kami mau merenungkan sabda firman-Mu dan ajar kami Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan di dalam Engkau yang tidak pernah mengecewakan. Ajar kami Tuhan untuk menantikan dan mencari wajah-Mu Tuhan, supaya kami beroleh kekuatan Tuhan pada waktunya. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kita akan baca pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 12 hingga 18. Biarlah kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, seperti sebagai anak-anak laki Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, dikatakan di sini tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya saudara, segala sesuatu yang sudah kita mulai untuk mengerjakan keselamatan di dalam Tuhan, terus harus kita kerjakan. Artinya dalam hal anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma bukan berarti kita berdiam diri, tetapi kita juga harus ada respon, kita juga harus bertindak, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan seperti pada waktu Paulus ada, tapi juga ketika mentor kita nggak ada, hamba Tuhan tidak ada, kita tetap punya integritas untuk melakukan kebenaran. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara yang diberkati, firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberi tema hidup bersinar di tengah dunia yang gelap. Karena kita ada di dunia yang gelap, kita harus menjadi garam dan terang. Dan sekalipun kita sudah dikatakan menerima karunia itu dengan cuma-cuma, menerima anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang pasif dan berdiam diri, tapi bekerja, memberi buah, mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Keselamatan yang kita terima tidak kita tinggalkan pasif begitu aja, tapi bekerja untuk memberi buah. Ayat 13 dan 12 dan 13 berkata, saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Nah, ketaatan itu kita harus keep going, keep on going, saudara. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu mentormu masih ada, Paulus masih ada, tetapi sekalipun dia tidak ada. Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada orang yang hanya bekerja ketika disuruh. Ada orang yang hanya bekerja ketika diawasi. Ada orang yang hanya bekerja ketika tahu bahwa dia akan mendapatkan upah. Tetapi Paulus mengajarkan, aku lihat atau enggak lihat, aku ada ataupun tidak ada, aku mengawasi ataupun aku tidak mengawasi, kamu tetap bekerja, kamu tetap memberi buah, kamu tetap mengerjakan keselamatanmu yang sudah kamu terima cuma-cuma, tetapi di dalam hal kamu hidup, kamu harus memberi buah. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa poin yang kita akan belajar pada pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kerjakan keselamatanmu. Respon, upaya, dan sikap yang positif ya, sikap yang aktif, proaktif itu harus ada dalam kehidupan kita. Paulus tidak berkata bahwa kita mendapat keselamatan karena usaha, tapi keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari itu anugerah yang tetap harus dikerjakan, berproses ya, bukan berhenti di titik percaya saja. Dengan takut dan gentar menunjukkan satu sikap hormat tanggung jawab rohani di hadapan Tuhan, bukan rasa takut yang membuat kita jauh, melainkan kekaguman yang membuat kita hati-hati.
ya, ada sikap bersyukur di sini, ada sikap mengucapkan terima kasih di sini, dan ada sikap yang harus membayar upah dari apa yang sudah kita terima, saudara, agar hidup kita berkenan kepadanya. Nah, refleksikan dalam hidup ini, apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan itu dalam karakter, perkataan, dan tanggung jawab, bukan dengan paksaan, tapi penuh dengan kerelaan, dilihat ataupun tidak dilihat orang. Yang kedua, saudara, ingat bahwa ketika kasih karunia itu bekerja, dia juga memberikan kuasa, dunamis, ya, sehingga effort yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan pekerjaan roh yang bekerja, yang mendorong kita. Saudara, kita tidak pernah bekerja sendiri di dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri. Tuhan sendiri menanamkan kemauan dan pekerjaan di dalam hati kita. Desire and action itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Setuju, saudara? Inilah keseimbangan antara tanggung jawab manusia dan kuasa Allah. Tuhan memberikan kuasa, tapi untuk bersikap, bertindak, kita harus melangkah. Karena Tuhan sudah lebih dulu bekerja di dalam kita. Nah, apakah kita memberi ruang bagi Allah untuk mengubah hati dan motivasi kita setiap hari? Artinya begini, saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja, kekuatannya lah yang menggerakkan kita. Tetapi kita harus bertindak, amin. Kita harus memulainya dengan satu action, amin. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut dan jangan bertengkar. Dalam dunia kerja, pelayanan, atau kehidupan sehari-hari, mudah sekali muncul sungut-sungut dan pertengkaran. Namun, Paulus menegaskan bahwa anak-anak Allah harus hidup tanpa celah dan tanpa cacat, menjadi seperti bintang yang bercahaya di tengah dunia yang gelap. Sikap sungut-sungut itu akan memadamkan terang kita, sedangkan sikap bersyukur dan taat membuat terang Kristus memancar melalui kita. Nah, apakah kita sudah menjadi terang di lingkungan kerja, pelayanan, keluarga, dan rumah tangga, atau justru menambah kegelapan dengan keluhan dan pertengkaran, tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi, bahkan mempermalukan Tuhan? Saudara, perhatikan sikap kita. Jangan hanya karena kita bersungut-sungut, kecewa, dan bertengkar, maka Tuhan dipermalukan. Tapi permuliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara tetap setia hingga akhir. Ayat 16 dan hingga ayat 18. Paulus memandang hidupnya sebagai persembahan yang dicurahkan bagi jemaat. Sukacita karena menderita oleh karena Kristus itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu semua yang ia lakukan bermakna bagi kemuliaan Kristus. Ia ingin jemaat juga memiliki sukacita yang sama, yaitu melayani dengan rela, bukan terpaksa. Nah, saudara, apakah kita masih bisa bersukacita sekalipun di dalam pelayanan atau pekerjaan terasa berat? Mari, saudara, kita fokus pada Kristus, bukan pada kesulitan. Dalam hal ini, mari kita lihat, aplikasikan kehidupan kita dengan cara tunjukkan iman melalui taat, integritas, bukan hanya kata-kata. Action, saudara, lebih baik daripada hanya sekedar lip service. Hindari sikap negatif seperti mengeluh, bertengkar, gantikan dengan sikap bersyukur. Yang ketiga, jadilah bintang terang di lingkungan kerja, keluarga, dan pelayanan. Yang keempat, ingat bahwa Tuhan bekerja di balik setiap proses hidupmu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan yang bekerja ganti kami, Tuhan yang berdaulat ganti kami, Tuhan yang memberikan kuasanya, sehingga ketika kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, Tuhan ada di pihak kami dan memberikan kekuatan. You are the source of the living sacrifice yang memberikan kami kekuatan, anugerah yang limpah, Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak akan meninggalkan Tuhan, melainkan kami mau sinergi, bekerja sama dengan pengurapan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas, and God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.